akan membacakan bagian latar belakang yang dimana pemasaran kita tahu bahwa produk yang dihasilkan suatu perusahaan bisa berupa barang atau jasa. Pandangan ini perlu dipahami dengan seksama. Kita mudah sekali terjebak ke pandang produk fisik yang terbatas. Kita menginginkan bahwa memikirkan suatu produk dari segi kebutuhan yang akan dipuaskan oleh produk itu. Tetapi ketika semakin maju dan perusahaan merasa makin sulit melakukan produk fisiknya, maka mereka akan semakin meningkatkan proporsi kegiatan yang difokuskan pada produksi jasa atau barangnya. Konsep atau teori pendukung yang saya ambil menurut Coulter and Keller tahun 2016 menyatakan bahwa manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memiliki target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan penyampaian dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Pembahasannya menurut merancang adalah sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru, sedangkan mengelola adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Penawaran jasa dibedakan menjadi 5 kategori penawaran. Yang pertama, barang berwujud murni. Kedua, barang berwujud disertai jasa. Ketiga, campuran. Keempat, barang dan jasa. Dan yang kelima itu jasa murni. Jasa mempunyai 4 perbedaan yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran. Yang pertama, tidak terwujud. Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dan diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Dan yang kedua, tidak terpisah. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Dan yang ketiga, bervariasi. Kualitas jasa ini bergantung pada siapa yang memberikannya serta kapan dan di mana diberikan. Jasa bervariasi. Dan yang keempat, tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan atau dimusnahkan ketika permintaan perusahaan jasa akan menghadapi masalah yang rumit. Saya akan menjelaskan tentang service quality model atau dapat disebut juga sebagai model kualitas jasa. Kualitas jasa pada suatu perusahaan diuji dalam setiap perusahaan jasa. Jika personil jasa membosankan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau saling berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi terhadap penjual tersebut. Harapan pelanggan dapat menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman masa lalu, cerita dari mulut ke mulut, dan iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Jika harapan yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan akan merasakan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan mereka akan cenderung menggunakan penyedia tersebut lagi. Model kualitas jasa ini menyoroti kebutuhan utama. Untuk menghantarkan kualitas jasa yang tinggi, model akan mengidentifikasikan 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan kepuasan pelayanan terhadap nasabah BCA. Kerja keras, kebijakan, pengelolaan yang baik, komitmen dan peraturan pada regulasi membawa BCA menjadi bank yang dengan presentasi dan reputasi yang membanggakan. Dari tahun ke tahun, BCA terus dikenal sebagai bank yang memiliki banyak keunggulan dan mendapat nilai bagus dari berbagai pihak sebagai institusi finansial yang dikelola secara profesional. BCA menempati urutan ketiga dari sebagai 20 perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia versi Fortune pada tahun 2014. Kriteria penilaian yang dipakai adalah yang pertama kualitas manajemen, yang kedua kualitas produk,
atau jasa, yang ketiga inovasi, yang keempat nilai investasi jangka panjang, yang kelima posisi keuangan, yang keenam kemampuan menarik dan mengembangkan potensi karyawan berpotensi, yang ketujuh bertanggung jawab komunitas dan dari lingkungan, yang kedelapan bijaksana penggunaan aset, yang terakhir dan efektivitas menjalankan misi secara regional. Seperti yang pernah tercetus bahwa BCA adalah singkatan dari Bank Capek Antri, hal ini disebabkan karena begitu banyaknya nasabah yang dimiliki BCA dan semakin bertambah setiap harinya, sehingga banyak sekali nasabah yang bertransaksi di BCA. Kebanyakan bank-bank di Indonesia menyediakan fasilitas bangku bagi para nasabah untuk duduk ketika antri, kemudian setelah nomor antriannya dipanggil, barulah nasabah tersebut bertransaksi di teller maupun customer service, namun tidak pada BCA. Akan menjelaskan fasilitas pelayanan BCA. Selain soal antrian yang lama, BCA juga menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas bagi nasabahnya. Sesuai dengan misinya yang ingin memberikan kemudahan bagi nasabah, BCA adalah bank yang pertama kali mengadakan fasilitas e-banking atau yang disebut internet banking. Dengan fasilitas ini, nasabah dapat di mana saja dengan mudah dan cepat bertransaksi seperti transfer, valuta asing, pembayaran dengan limit yang lebih besar dari kartu ATM. Kemudahan demi kemudahan semakin banyak ditawarkan oleh BCA. Misalnya saja, ketika kita ingin mengajukan kartu kredit BCA, form aplikasi kartu kredit tersebut didapatkan secara online di website BCA. Bukan hanya aplikasi kartu kredit yang bisa didapatkan secara online, namun simulasi kredit rumah, kredit mobil, kredit motor juga dapat didapatkan di situs bca.co.id. Lalu yang tidak kalah menarik, BCA juga menyediakan fasilitas simulasi deposito. Dengan fasilitas ini, nasabah dapat mengetahui beberapa bunga yang didapatkan setelah mendepositkan uangnya di BCA. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk memberi merek pada organisasi jasa secara efektif, perusahaan harus mendiferensiasikan mereknya melalui fitur layanan primer dan sekunder, serta mengembangkan strategi merek yang memadai. Program penentuan merek yang efektif untuk layanan sering memanfaatkan unsur-unsur multi-merek. Mereka juga mengembangkan hierarki merek dan portofolio, serta membangun dimensi citra untuk mengukuhkan atau melengkapi tawaran jasa. Bahkan perusahaan-perusahaan yang berbasis produk harus menyediakan layanan purna pembelian. Untuk memberikan dukungan terbaik, produsen harus mengidentifikasi jasa-jasa yang paling dihargai pelanggan dan kepentingan relatifnya. Bauran jasa mencakup jasa pra-penjualan atau juga yang dapat disebut sebagai jasa yang mempermudah dan yang meningkatkan nilai. Dan jasa pasca penjualan dapat disebut sebagai departemen layanan pelanggan, layanan perbaikan, dan pemeliharaan.